Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube ini. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Nama saya Afifa Kotronada, salam kenal. Hari ini kita akan membahas tentang perusahaan Tupperware yang katanya menyatakan kebangkrutannya. Yang sudah kita ketahui pastinya ya, Tupperware itu wadah plastik ya. Tupperware itu adalah perusahaan Amerika Serikat yang memproduksi peralatan rumah tangga yang terbuat dari plastik, termasuk wadah penyimpanan, wadah penyajian, dan beberapa peralatan dapur yang diperkenakan untuk orang banyak. Pada tahun 1946, yang kita tahu klaimnya itu yang anti bocor dan kedap udara itu ya, juga anti pecah. Dan memang betul, bisa dibilang ini wadah yang biasanya dikoleksi oleh banyak orang gitu. Dan memang kualitas itu sesuai dengan harganya gitu. Biasanya tuh yang mengoleksi wadah ini itu ya orang-orang kaum menengah ke atas gitu biasanya. Jadi kalau kita kaum menengah ke bawah ya biasanya cuma punya satu gitu ya. Itu juga kadang kalau hilang itu langsung dimusuhin sama ibu kita ya. Oke, yang mau kita bahas di sini adalah studi kasus kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis dan analisis kenapa Tupperware bisa bangkrut. Padahal mereka udah berdiri sejak lama ya dan sempat berjaya beberapa tahun yang lalu, tapi kenapa pas COVID mereka tiba-tiba menyatakan failit atau bangkrut ya? Ayo kita kupas secara dalam. Dilansir dari berita di kompas.com, Kepala Eksekutif Tupperware, Lori Goldman, mengatakan produsen wadah plastik tersebut mengalami kerugian karena penurunan penjualan. Permintaan pasar terhadap wadah makan warna-warni juga semakin menurun. Meskipun sempat meningkat pada saat pandemi, selain itu lonjakan biaya tenaga kerja, pengiriman, dan bahan baku seperti resin plastik pasca pandemi juga telah menekan bisnisnya selama beberapa tahun terakhir. Posisi keuangan perusahaan telah sangat terpengaruh oleh lingkungan ekonomi makro yang menantang, ungkap Goldman. Perusahaan tersebut telah berupaya membalikkan keadaan bisnisnya selama bertahun-tahun setelah melaporkan penurunan penjualan selama beberapa kuartal. Nah, dari berita tersebut berarti dapat kita simpulkan ya, kalau Tupperware emang sudah kesulitan dalam hal penjualan selama beberapa periode terakhir akibat penurunan daya beli dari konsumen. Nah, lalu kita bisa lihat video dari Kompas TV berikut ini ya. Bisnis masih menemani Anda, saudara. Produsen wadah makanan berbahan plastik asal Amerika Serikat, Tupperware, bangkrut setelah mengalami kesulitan penjualan karena pandemi dan terlilit utang mencapai 812 juta dolar Amerika Serikat. Mengutip dari Kompas ID, saudara, dalam siaran persnya, Tupperware Group beserta anak-anak usahanya secara sukarela menyatakan kebangkrutan kepada Pengadilan Urusan Kebangkrutan Amerika Serikat Distrik Delaware. Sejak beberapa tahun terakhir, kondisi keuangan perusahaan terdampak secara serius dari kondisi makroekonomi yang menantang. Dari video tersebut, kita bisa mendapat lebih banyak informasi tentang masalah perusahaan Tupperware. Nah, setelah saya tonton ya, itu banyak sekali fakta menarik yang bisa kita dengar gitu. Yang pertama, jadi perusahaan Tupperware itu udah kesulitan dalam hal penjualan karena pandemi dan terlilit hutang sebanyak 812 juta dolar. Bayangin itu dolar. Nah, lalu Tupperware Group bersama anak-anak perusahaan menyatakan
kebangkrutan secara sukarela kepada Pengadilan Urusan Kebangkrutan Amerika Serikat sejak beberapa tahun terakhir. Kondisi keuangan terdampak. Nah, jadi emang mereka udah mungkin konsumennya udah pada jarang beli gitu. Jadi mereka kesulitan untuk mendapat keuntungan gitu. Jadi mereka itu bangkrut setelah sudah 78 tahun berdiri. Wah, itu udah lama banget gitu ya. Dan dari berita tersebut itu mereka mewawancarai Pak Fajar namanya. Pak Fajar bilang market Tupperware itu paling besar, salah satunya di Indonesia. Targetnya itu konsumen menengah ke atas, dan itu emang benar itu karena harganya yang lumayan gitu ya. Nah, akibat kebangkrutan Tupperware itu akan berdampak di bagian pemasarannya atau salesnya. Jadi mungkin akan banyak karyawan sales, karyawan pemasarannya itu yang kena PHK gitu, dibanding karyawan di produksi gitu. Kenapa bisa di produksi itu kena PHK-nya sedikit atau enggak terlalu banyak gitu ya? Karena katanya kata Pak Fajar di berita tersebut itu dia bilang untuk produksi mungkin nanti moldingnya bisa diganti gitu ya, dan mereka bisa jual produk plastik lainnya gitu yang selain untuk Tupperware gitu. Jadi mereka mungkin bisa produksi barang lain yang harganya bahan bakunya lebih murah, jadi mungkin nanti bisa dijual lagi dengan lebih murah gitu. Walaupun nanti kualitasnya ya kita nggak tahu gitu, apakah akan sama. Lalu kata Pak Fajar itu ya, daya jual juga menurun karena munculnya produk baru yang lebih murah dengan kualitas yang hampir sama. Nah, ini emang udah jadi PR sih sebenarnya ya, karena mau gimana pun juga ya, orang-orang pasti bakalan lebih milih produk yang murah gitu, apalagi kualitasnya nggak jauh beda gitu ya. Kita pasti milihnya yang lebih murah lah ya. Buat apa barang mahal tapi kualitasnya nggak jauh beda gitu dari yang murah. Nah, lalu katanya harga mesin molding dulu bisa mencapai ratusan juta, sekarang menjadi puluhan juta. Berarti harga mesin itu menurun gitu ya. Jadi itulah kenapa mungkin banyak pesaing yang bisa beli mesin molding sendiri terus produksi sendiri gitu ya, dan dijual ke orang lebih banyak gitu. Jadi mungkin dulu cuman Tupperware yang bisa jual, sekarang udah ada yang lain tuh bisa jualan. Karena apa? Karena mesinnya aja bisa kebeli gitu ya. Coba bayangin dulu ratusan juta harus beli, tapi sekarang puluhan juta bisa kebeli. Puluhan juta itu kan itu sebenarnya dana bisa didapat dari bank atau mungkin bisa pinjam ke yang lain gitu ya. Nah, sekarang banyak tuh kayak pinjaman yang legal gitu, jadi sebetulnya gampang gitu ya untuk produksi wadah plastik tersebut gitu. Lalu poin selanjutnya yang dibilang Bapak Fajar ya di video berita tersebut gitu ya, dengan pikiran orang-orang yang merasa tidak perlu memakai wadah Tupperware berkali-kali, orang-orang cenderung memilih barang yang mirip walaupun kualitasnya agak rendah. Tapi karena barang tersebut murah dan tidak perlu sampai memakai beratus-ratus kali, jadi orang lain berpindah ke produk yang lebih murah. Nah, ini sangat masuk akal gitu, karena saya sendiri pun mikir Tupperware itu sebetulnya
bukan barang yang bisa dipakai berkali-kali gitu ya. Jujur aja gitu ya, Tupperware itu apa ya, saya juga kalau pakai Tupperware sayang gitu ya, apalagi kalau nanti hilang gitu ya, itu bisa apa ya, bisa memicu perangan dengan ibu saya gitu. Nah, jadi kalau saya sendiri ya punya Tupperware pasti saya sayang gitu, saya jarang pakai. Biar apa? Biar nggak hilang, biar nggak cepet rusak gitu. Nah, jadi yang dibilang sama Bapak Fajar itu sangat masuk akal gitu. Itu tuh hanya suatu wadah plastik, jadi dengan harga yang lumayan tinggi gitu ya, dan pemakaiannya juga ya, wadah plastik buat apa sih gitu ya, buat makan. Biasanya juga kita makan pakai piring keramik gitu ya, atau buat minum gitu ya. Sebetulnya sangat jarang gitu kita pakai wadah plastik begitu ya, jujur aja gitu, apalagi orang Indonesia. Mungkin kalau saya bilang ya, Tupperware itu tuh awalnya buat nunjukin gengsi gitu ya. Saya sih mikir gitu. Jadi bisa dibilang karena Tupperware itu harganya lumayan gitu ya, jadi itu tuh jadi ajang buat gengsi ada zamannya gitu. Tapi ya saya nggak paham juga sih. Oke. Lalu Bapak Fajar gitu ya bilang lagi kalau yang membuat faktor salah satu yang membuat Tupperware menurun gitu ya penjualannya itu teknologi pemasarannya menggunakan komunitas tertentu yang kurang tersorot dibanding pemasar yang lain. Nah, ini juga bisa ya. Kenapa? Karena sebetulnya Tupperware itu ketinggalan zamannya untuk dalam hal promosi, pemasaran dan lain-lain. Dia itu jarang gitu pakai sosial media seperti TikTok, terus kayak mungkin manfaatin endorsement gitu-gitu ya, gak ada gitu ya, gak pernah lihat iklan Tupperware gitu di sosial media seliweran gitu. Jadi dibanding kompetitor yang lain ya bisa dibilang itu gak ada gitu, mereka promosinya kurang banget gitu. Jadi ya yang tahu hanya orang-orang sekitarnya aja. Kayak Tupperware itu setahu saya ya itu ada kayak sales-salesnya, kayak ibu-ibu gitu ya, nawarin nanti ke teman-temannya gitu ya, kayak ya udah secara komunitas aja gitu, nggak yang meluas gitu sampai ke sosial media. Nah, makanya mungkin itu salah satu penyebab kenapa Tupperware itu mengalami penurunan gitu, apalagi sampai bangkrut begini. Mereka kurang menggunakan promosi dalam media sosial dan lainnya gitu. Ada TikTok ya, Instagram gitu ya, yang bisa naikin viewers gitu. Apalagi kalau mereka rajin promosi, rajin atau kasih kayak misalnya promo atau apa, itu mungkin bisa gitu ya. Karena kan sejatinya Tupperware itu udah punya nama gitu ya, mereka tuh udah terkenal, ya kualitasnya juga bagus gitu, harusnya sih bisa dimanfaatkan dengan baik gitu. Oke, lanjut. Bapak Fajar itu bilang juga kalau Tupperware hanya memiliki model yang sedikit dan cenderung tidak ada inovasi jika dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Mereka bisa mencari molding baru yang dijual murah oleh negara China dan dengan bahan baku yang murah, maka dari itu mereka bisa menjual barang yang lebih murah. Apalagi setelah Covid, orang-orang cenderung senang belanja tapi cari yang murah gitu. Nah, ini juga betul ya. Tupperware itu modelnya sebenarnya gitu-gitu aja gitu. Saya jarang lihat Tupperware kayak
ngasih model baru gitu ya, terus kayak yang lucu-lucu gitu ya, itu jarang sih gitu, nggak pernah malah. Jadi kalau saya bilang sih Tupperware modelnya gitu-gitu aja gitu. Mereka cuman jual kualitas aja, kualitas dan mungkin warnanya oke, tapi modelnya itu aja. Nah itu yang membuat kita boring gitu. Jadi mendingan kita ngeliat yang lain gitu, ngeliat produk lain yang lebih inovatif ya, yang lucu-lucu gitu ya. Karena kita juga sebenarnya wadah plastik itu nyari buat apa sih gitu ya, ya gak usah yang mahal gitu. Nah karena yang tadi saya bilang ya, kompetitor lain juga bisa nyari molding mesin sendiri gitu ya, bahan baku juga cari yang murah, tapi tetap walaupun bahan baku murah mereka bisa inovasi gitu, bisa ngeluarin model baru yang disukain orang gitu, dan pastinya harganya murah. Wah tambah suka orang gitu ya. Apalagi pas zaman covid ya, kan si Tupperware ini kesulitan udah pas zaman covid tuh. Nah akhirnya pada saat covid itu kan emang lagi gencar-gencarnya orang jualan ya, karena kan orang stay at home tuh, jadi orang di rumah aja juga bukannya malah diem aja gitu, mereka justru lebih banyak belanja gitu. Orang-orang belanja lewat online gitu ya kan, lewat aplikasi. Jadi mereka karena udah senang belanja lewat aplikasi ya, itu kan gampang tuh belanja lewat aplikasi, tinggal beli ntar diantar, mereka jadi kesenangan gitu, jadi belanja terus. Nah maka itu mereka nyari produk yang murah gitu. Biar apa? Biar hemat tapi tetap bisa belanja terus gitu ya. Oke. Nah terus Bapak Fajar juga bilang karena penjualan Tupperware mengalami penurunan, otomatis mereka mencari sumber dana lain atau investor lain. Tapi karena itu mereka jadinya gak mampu bayar karena bunganya ya terus naik gitu. Dan juga itu kenapa bunganya naik terus, mungkin akibat covid juga gitu. Nah hal tersebut yang mungkin bisa membuat Tupperware bangkrut. Bener banget ya, pas covid itu kan emang kita lagi kesulitan ekonomi gitu, jadi suku bunga naik, ya mau gak mau Tupperware yang hutang gitu ya, itu harus bayar bunganya juga, bunganya besar gitu. Sedangkan mereka kurang dalam hal penjualan gitu, mereka nggak dapat keuntungan. Jadi ya itulah awal mula mereka bangkrut ya. Nah, oke. Dan juga menurut beliau gitu ya, bahan baku Cina itu biji plastiknya itu udah overload di negaranya sendiri gitu. Jadi dengan begitu tuh bahan utama pembuatan wadah plastik jadi sangat murah gitu ya. Jadi bahan utamanya itu si biji plastik itu murah, mudah didapat, jadi mudah diproduksi, bisa produksi banyak, bisa dijual ke orang banyak dengan harga murah. Makanya itulah kenapa kompetitor gampang ya untuk masuk ke market Indonesia gitu. Karena sebetulnya Cina ini emang mereka emang hebat gitu ya dalam hal mencari produk alternatif gitu ya. Mereka bisa dibilang pinter lah dagangnya. Makanya kita si Tupperware bisa kalah saing gitu. Nah dari video tersebut ya bisa disimpulin ya, sebetulnya gampang gitu untuk nggak gampang sih, bisa aja kita mempertahankan bisnis gitu. Tapi tantangannya adalah kita ditantang untuk membuat barang yang
awet tapi murah gitu. Jadi dilihat kualitasnya itu harus oke, tapi harganya harus oke juga atau murah gitu ya, karena mau siapapun targetnya gitu ya, target marketnya itu tetap harga murah itu yang paling utama gitu ya. Siapa sih yang nggak mau gitu barang murah tapi oke gitu ya, siapapun pasti mau gitu. Oke, dari pembahasan kita tadi ya, menurut saya gitu, kenapa sih Tupperware ini bisa bangkrut gitu ya? Kalau menurut saya, satu, jadi walaupun target awal pasar si Tupperware ini kalau menengah ke atas gitu ya, tapi karena produk mereka hanya sekedar wadah plastik gitu ya, yang dimana barang tersebut itu tidak selalu kita gunakan, jadi mereka tahu kalau sebetulnya tidak perlu spend money terlalu banyak gitu untuk barang yang tidak terlalu dibutuhkan gitu ya. Bukan berarti ini barangnya gak perlu gitu, sebetulnya tergantung orangnya juga, tapi menurut saya ya itu hanya sekedar wadah plastik gitu ya. Mungkin pada saat zamannya itu ya itu buat gengsi gitu ya, tapi kalau sekarang kayak itu tuh pada plastik coy gitu, kayak ya udah sih gitu. Nah mungkin pas zamannya itu ya emang jadi primadona gitu ya, tapi untuk sekarang ya mohon maaf gitu ya, orang-orang bisa lebih bijak sih menurut saya gitu. Nah dan karena harganya mahal gitu ya, orang-orang tuh cenderung hanya memakai barang tersebut untuk hal yang penting saja gitu ya. Nah jadi orang itu sekarang jadi lebih milih barang murah yang sama aja fungsinya gitu ya. Ya walaupun mereka beli barang murah yang kualitasnya gak turun gitu ya, tapi it's okay gitu buat mereka. Karena apa? Karena ya mereka juga makainya gak berkali-kali gitu. Nah, yang kedua itu Tupperware kurang dalam inovasi, tidak ada model baru yang menarik perhatian gitu ya, itu menurut saya gitu. Yang ketiga itu kurang promosi jor-joran, padahal kalau mereka mau berinovasi pada saat itu gitu ya, terus mau promosi yang bener gitu ya, itu tuh sebenarnya COVID itu surganya orang jualan sih kalau kita bisa gitu, pinter. Karena di mana-mana orang jualan dan di mana-mana orang pengen belanja, bener kan? Pas COVID itu bener-bener wah jualannya tuh banyak gitu, sampai ada yang namanya TikTok shop ya kan. Itu awal mulanya karena apa? Pandemi. Oke. Jadi harusnya bisa sih dimanfaatkan momentum tersebut gitu ya. Oke. Dari pembahasan kita tadi bisa kita ambil pelajaran ya. Kalau kita ingin mulai bisnis gitu ya, pastikan target pasar kita sudah tepat dengan produk yang kita jual gitu, dan perhatikan kualitas harga dan visual barang tersebut, apakah sudah sesuai dengan target pasar. Setelah melewati semua itu, tentu saja kita harus mengikuti zaman dan berinovasi ya, dalam hal apapun. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ya. Semoga dari video ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.